selesai gue hunting belalang itu gue masih bisa main bola apa segala macam. Tiba-tiba setelah gue ngalamin kejadian itu ketemu si orang kecil itu tuh yang gondrong keriting hitam gitu, tiba-tiba badan gue sakit, intinya gue sakit lah. Nah, lu ngerasain itu kejadian itu sebelumnya tuh yang lu rasain itu oke, secara fisik lu ngerasain sakit-sakit badan. Tapi di Bukan badannya totali gue sakit bro. Totalitas Total bro, gue gak bisa ngapa-ngapain. Nah, berapa hari lu ngalamin kejadian kayak gitu? Halo guys, balik ketemu sama kita di sini House Project. Nah, kali ini nih gue kedatangan temen, sahabat lah bisa dibilang. Kalau dia sih ngebahasnya dia berhubungan sama dunia binatang animal. Guys, nama gue Firman Ugamas. Kalau lu mau nanya-nanya tentang masalah hewan, masalah binatang, apalagi nih dia jagonya ngandelin ular. Gue aja takut. Ularnya gue baru dikirimin video aja gue udah. Gimana lagi kalau gue ngeliat aslinya. Nah, ini nih. Tapi lu biasa dipanggil? Panggil bebas, lu mau panggil gue Firman, lu bisa mau panggil gue. Panggil gue Firman aja lah. Tapi gue biasa manggil lu Op. Silakan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Op, gini nih. Lu kan memang kebiasaanmu sehari-hari itu berhubungan sama binatang, apalagi lu punya peliharaan ular ya. Yes. Lu pernah punya pengalaman mistis nggak sih? Pengalaman mistis itu ada beberapa pengalaman mistis. Gua alami sendiri ya, tapi gua juga nggak tahu itu apa. Kalau dibilang mistis ya, menurut gue itu memang nggak masuk akal sih. Ya. Dulu kan gua SMP itu di Cirebon ya. Gua SMP di Cirebon karena basic gua suka binatang dan gua suka main-main ke kebun-kebun gitu atau paket-paket yang tebel-tebel gitulah. Gua suka. Namanya anak SMP kan. Gue itu kalau nggak salah gue pas 2 sama anak SMP kan masih main. Nah waktu itu gue sama temen gue itu gue dapat tugas dari sekolah buat ngumpulin belalang, tugas biologi. Belalang binatang. Belalang. Gue kebagian berapa spesies belalang gitu. Tapi daerah hutan itu lo bener-bener hutan atau gimana, atau memang semi, maksudnya gini, hutan itu daerah tempat lo sekolah itu memang bener-bener eksis? Enggak, ini di rumah. Di rumah. Di rumah. Jadi teman gue lagi ngarit, gue ajak lah. Kayak sejenis hutan-hutan ladang gitu ya? Iya, ladang-ladang yang belum digarap lah ya, alang-alangnya tuh 2 meteran gitu. Jadi teman gue lagi ngarit di sana sambil ngangon kambing, gue samperin, bro, gue ada tugas dari sekolah untuk biologi kan, untuk ngambil sampel beberapa contoh dari beberapa spesies belalang gitu. Yaudah tuh, gue ajak temen gue masuk ke kebun-kebun itu atau hutan kecil gitu deh, kebun sih kalau di sini tapi karena masih daerah Cirebon dan itu tahun 2002 ya, buat babatin udah makan. Teman gue sih udah warning. Udah ngasih tanda-tanda peringatan. Di sini nggak bisa kayak begitu kata dia. Tapi kan karena gue biasa hidup di Jakarta ya gue bodo amat gitu kan, bodo amat. Imajinasi gue sih kayaknya goa itu, tapi bukan batu, dia tanaman yang apa? Lu kayak nggak ngerasa halu atau? Enggak. Karena gue nggak ada pikiran ke arah sana. Tapi belum ngerasain gitu. Cuman karena gue mau masuk ke situ, gue kan harus ngebuka tuh alang-alang yang di depan itu tuh. Iya. Nah di situ tutup ya? Karena tutup. Di situ ada sarang semut atau gimana. Itu gue bantai tuh. Oh, lu babat. Gue bantai. Nah sebelum gue bantai teman gue ngasih warning lagi, jangan. Tapi tetap aja gue babat. Intinya lu nggak ngeh gitu, lu nggak ngirauin itu ya? Iya, gue nggak gue anggap lah. Gue babat juga. Padahal itu sebenarnya memang udah bener ini dia udah ngasih tanda. Udah ngasih gue peringatan, tapi gue cek aja, gue babat gitu. Nah gue masuk, gue main-main di situ. Gue main-main di situ. Gue balik kan. Gue balik tiba-tiba gue ngerasa badan gue nggak enak. Badan gue nggak enak tuh, kayak panas
dibilang panas dikit enggak, tapi gue udah mulai pusing, nggak jelas apa gitu. Akhirnya gue mutusin untuk tidur. Ya. Gue mutusin untuk tidur. Oh, tiba-tiba lu balik ke rumah Ngedrop, itu badan ya? gue ngedrop, Ah. badan gue ngedrop, gue mutusin untuk tidur. Nah ketika di tidur gue itu antara gue sadar sama enggak, jadi di kamar gue itu ada anak kecil, bukan anak kecil sih, kalau dibilang anak kecil mukanya tua. Itu jelas banget gue, mukanya tua, cuma badannya kecil, rambutnya gondrong kecil. Itu bukan sejenis orang pendek gitu ya? Bukan. Tapi itu antara gue tidur sama sadar sama enggak ya? Ya, Antara gue sadar sama mata enggak. salunya lo. Nah itu orang, ya itu makhluk lah, itu makhluk coba gue. Ya. Mau ngobrol sama gue, tapi karena menurut gue itu aneh, orang kecil, hitam, rambut keriting panjang gitu. Tapi dalam posisi lu kayak baring tidur Hmm. gitu, lu nggak bisa nggak maksudnya aktivitas Bisa, gue bisa gerak, bisa Lu apa ngomong bisa. dong. Gue nggak ngomong, cuma pas dia ngajak gue ngobrol nggak gue ladenin, karena nggak gue gubris sama sekali. Dia lari-larian tuh di sekitar tempat tidur gue. Dia itu ngasih ngajak gue ngobrol, tapi tentang yang gue tadi itu tuh, Ya. yang gue babagi itu tuh Iya. kan ada satu itu. Dia bilang apa gitu, gue lupa karena kan kejadiannya udah lama banget di 2002 ya. Saya ingat gue lupa. Udah nggak gue gubris tuh. Begitu dia cabut, selang waktu berapa lama, gue bangun. Itu gue langsung, Oh, tapi itu udah benar-benar sadar ya? Udah sadar. Gue bangun, langsung badan gue nggak enak. Begitu gue bangun kan badan gue nggak enak, langsung ngedropnya tuh. Ya lo bayangin dari gue yang sehat walafiat itu masih bisa main bola, selesai gue hunting belalang itu gue masih bisa main bola apa segala macam. Tiba-tiba setelah gue ngalamin kejadian itu, ketemu si orang kecil itu tuh yang gondrong keriting hitam gitu. Ya. Nah, berapa hari lu ngalamin kejadian kayak gitu? Ya ketemu orang pendek itu apa badan gue ngedrop nih? Kan selanjutnya kan di badan lu ngedrop. Ngedrop, itu gue ngedrop sama atau hari ketiga langsung langsung. bangun langsung, udah gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue panggil nyokap gue, panggil dulu itu karena masih di Cirebon, terus daerahnya juga gue terpencil, Iya. yang dipanggil bukan dokter, Iya. mantri, yang dipanggil mantri, terus gue dikasih obat apalah segala macam gitu. Katanya banyak orang yang bisa, yang mampu apa segala macam, dan gue juga nggak ngerti. Adalah orang yang bisa di situ. Oh, orang pintar lah gitu. Iya. Bisa dibilang orang pintar. Kebetulan tetangga gue. Iya. Kalau orang pintar sih gue nggak tahu ya, dia sekolahnya lulus apa enggak. Nggak ada yang minta, keluarga gue tuh nggak ada yang minta. Dia keluarga gue nggak ada yang minta, tiba-tiba dia datang ke rumah. Dia bilang sama nyokap gue, ini anak tempelan. Nah, ya. Nah. Berarti kalau di daerah gua itu yang daerah Melayu, kalau bisa dibilang itu keteguran. Maybe gue nggak tahu. Ya, ya kalau dalam bahasa Melayu itu ketika lu main yang ke tempat lu jarang lu jamah, tiba-tiba lu jatuh sakit kan, demam, meriang segala macam. Ya kalau lu panggilnya orang bilang orang pintar, dia bakal bilang. Gue nggak panggil, keteguran. dia datang sendiri. Iya. Dia datang sendiri. Istilahnya lu keteguran. Nah, bahasanya orang Cirebon lu ketempelan. Ketempelan, mereka bilang ketempelan. Ini anak kok nggak sembuh-sembuh. Terus gue diajak ngobrol, ditanya, sebelum lu sakit, apa yang lo lakuin? Ya gue ceritain semuanya dari awal tuh tadi. Itu ngorek faktanya pertama. Nah ini percaya nggak percaya ya? Lu boleh percaya boleh enggak, penonton juga boleh percaya boleh enggak. Ya. Nah si orang pintar ini nyuruh gua untuk balik ke tempat itu, minta maaf. Oh, berarti lu secara langsung masuk ke daerahnya dia tanpa pamit gitu ya? Kalau si orang pintar ini bilang gua masuk ke kayak perkampungan lah. Ya, daerah. Gua masuk di perkampungan, terus gua ngerusak. Pokoknya intinya gua disuruh minta maaf ke sana, terus ngebawa sesuatu lah kayak entah itu air sama kopi yang nggak ngerti lah, pokoknya macam-macam sajian gitu. Ya. Untuk datang ke rumah itu. Awalnya gua nggak mau. Oh, lu karena ngerasa lu nggak ngelakuin apa-apa gitu kan, atau memang Bukan, karena gua ngerasa ya ini gua sakit normal gitu. iya, Gua sakit normal karena memang gua dalam pikiran lu logikanya kan lu sakit normal. normal, lu cuma ngebabat, ya lu ngerasa lu ngebabat doang.
gue ngebuka itu dan gue ngancurin sarang semut apa gitu, gue lupa ya. Lu nggak kepikiran sama orang yang ngomong ngasih lu warning? Nggak kepikiran. Gue anggap itu Di cuma saat lu memang udah bener-bener lebih dari 3 hari itu lu nggak ada belum. pikiran? Nah, hari keempat kan tuh, Ya. gue disuruh minta maaf ke situ Ya, ya. dengan membawa sesuatu lah, Nah, apa itulah, bang apa syaratnya gitu. gitu. Itu syaratnya kayak gitu. Gue nggak mau dan gue tanggapan dari keluarga lu gimana? ya karena gue nggak mau ya, kalau gue ya udah nggak ada masalah. Tapi pas di hari kelima Lu bener-bener ngerasa lagi tuh drop lagi. tiba-tiba Gimana? badan gue lebih drop lagi, Oh, lebih drop dan itu apa? orang kecil Nempel. balik lagi Oh. Hen. Dia balik lagi coba komunikasi sama gue. Nah, posisinya sama kayak di hari pertama itu, gue antara tidur sama enggak, Jadi lu di tengah alam sadar di lu tengah-tengah. Dia balik lagi, dia lari lagi tuh di tempat tidur gue. Pokoknya ini gue inget nih kata-kata dia. Wah, kalau gue nggak ke situ dan gue nggak perbaikin itu, sakit gue panjang. Oh, itu penyampaian dia. Penyampaian dia. Jadi terus akhirnya gue sharing ke nyokap gue, gimana ya, gue disamperin lagi nih gitu kan. Oh, Dan gue bukannya lebih baik dan akhirnya malah tambah buruk ya. awalnya gue ke mantri kan, sampai gue ke dokter dikasih obat, bukannya sehat malah tambah buruk. Ini orang pintar yang tadi, Oh, ya. Orang yang sama. orang yang sama ngasih gue air putih, gue minum, terus gue disuruh istirahat. Dia bilang habis Itu posisinya siang atau malam nih? dia datang Oh iya, habis itu maghrib ya? enggak, dia datang itu sebelum maghrib, jam sekitar jam 4:30-an dia datang. Dia datang ngasih gue air putih, gue minum, terus gue disuruh istirahat. Nanti habis bisa dia akan datang ke rumah gue lagi. Iya, habis sisa. Dan malam gue kesana. berdua. Gue kalau gue didampingin sih Iya. sama abang-abang gue didampingin sama abang gue. Nah, di mimpi gue itu tadi lupa gue sebutin, di tempat gue main pada awal itu, di hari pertama itu gue main di situ. Di mimpi gue nih ya, Iya. di mimpi gue merasa dikurung di situ. Dikurung, gue minta keluar apa segala macam, nggak digubris. Berarti- Mereka asik aja tuh ngobrol gitu tuh, nggak ngobrol sih, nggak tahu gue secara dia ngapain. langsung itu antara alam lu ke bawah, lu secara gimana ya, dikasih ilustrasi lah kalau bawah lu bener-bener akan dibawa ke tempatnya dia gitu. Iya, mungkin kayak gitu. Dikasih sejenis ilustrasi ke dia, Kalau gue mau bayang-bayangnya lu itu harus gimana gitu kan, Iya. yang harus diterima berarti. iya, itu konsekuensi yang harus gue terima kalau gue tidak melakukan apa yang dia minta. Lu nggak ngindahin perintahnya dia. Dan gue mimpi gue itu, nah gue masuk ke situ. Nah iya, Gue jadi masuk di situ dan gue nggak dibebasin nih. Gue nggak dibebasin, gue minta buat pulang. Gue minta. yang kalau menurut gua sih bener, karena sebelum anak kecil, sebelum orang pendek itu datang yang kedua kalinya, itu kan memang udah dikasih warning juga sama orang pinter itu buat kesana, buat benerin kan. Dan itu juga lu ngebalas nggak mau Nggak jawaban mau, lu. gue nggak mau karena Sampai lu gue datang, nggak percaya. sampai dia datang kedua kalinya. Kedua kalinya, datang Nah, kedua itu kalinya. jenis-jenisnya baru peringatan kedua. Gue udah mulai kepikiran, tapi gue tetap nggak mau. Nah, pas di posisi lu datang di tempat itu, Gue nggak bisa keluar. Jadi gue pengen keluar sama dia ditolak. ya secara nggak Nggak, langsung pokoknya kalau gue selagi parah, intinya gue nggak dikasih keluar deh. berarti selagi parah, ngomong selagi parah, Itu badan gue lagi kondisinya ngedrop parah. kalau dalam istilahkan yang lebih dalam lagi, berarti roh lu memang udah pengen diambil sama dia gitu ya. Kayaknya Kayaknya gitu. tahu. Cuman gue nggak tahu juga, pemirsa gue juga nggak tahu juga. Cuman ya logikanya kalau memang berhubungan sama yang itu, kalau misalkan orang itu meninggalnya dadakan gitu, ya apalagi ya amin ya, baik lah gitu kan. Oh, jangan lagi. Maksudnya gitu kan. Gue bisa nyimpulin ya seperti itu kejadiannya ntar yang bakal lo terima kalau itu Nggak gue lakukan. lo lakuin, tiba-tiba drop lu makin tambah parah, lu jatuh sakit. Mungkin kejadian seperti itu. Mungkin yang gue alami, yang gue rasain, yang gue alami dalam gue mungkin seperti itu. Cuman kan lu masih bisa konsultasi selagi ini lu belum terlambat sebenarnya kan. Karena lu juga dikasih ini kan, Dikasih warning sampai ke mimpi itu tadi. nah, peringatan itu juga lu bakal terima sampai lu didatangin kedua kalinya kan. Ketiga kali di mimpi. Dan nah akhirnya kan gue sama si orang yang ya tokoh masyarakat itu lah, gue ke tempat itu.
keluarga gue otomatis kan push gue dong. Ya. Ya udah, Itu wajar. itu lu perbuat, Itu itu yang lu terima. perbuat, ya sekarang waktunya lu minta maaf. Akhirnya udah gue beraniin ke situ, terus disuruh sama kepala masyarakat itu gue suruh benahin sebisa gue. Nah boleh percaya boleh enggak, setelah gue lakuin itu gue pulang ke rumah, ya kan, terus gue dibacain surat apalah, berapa surat lah gue dibacain gitu, terus gue disuruh sholat, gue sholat tuh karena waktunya di isya ya, berarti gue kan sholat isya kan, gue sholat isya, selesai gue sholat isya, gue dikasih air putih lagi, gue minum, terus gue disuruh istirahat tidur. Nah yang gue bingung gini ya, ketika besok paginya kondisi gue tuh 100% sehat, 100% gue tiba-tiba balik lagi sehat gitu. Nah di situ gue udah nggak mau lagi main ke kebun-kebun yang gak jelas gitu kalau di daerah Cirebon ya. Mental di sekarang pasti yang namanya trauma lu ngebawa dari kecil kan, Iya. gede. Iya. Itu kalau lu pengen nge-flashback lagi ke situ untuk yang sekarang lu Ini karena lu aja nih di channelnya Resource Project. Kalau lu ngalamin sendiri, gua nggak tahu deh. Gua pribadi aja udah parno banget, karena dua kali disamperin yang pada alam sadar sama enggak, dan satu kali di mimpi dan lu bener-bener ngerasain ancamannya jelas. secara Gua visual iya gitu, gua di mimpi diancam lu kan. gitu, gua diancam dan itu gua bilang tadi tokoh masyarakat di situ sampai di lokasi minta maaf segala macam, sebut bahwa gua anak-anak ya, namanya gua masih kelas 2 SMP, umur gua berapa ya, 14 tahun 15 tahun gitu. Ya jadi gitu pemirsa, di dunia ini sebenarnya tuh nggak kasat mata memang, tapi yang namanya kejadian-kejadian seperti itu kita sebenarnya nggak sendiri. Yes. Dan kalau menurut gua nggak sebenarnya yang hal kayak gituan, gua cuma dua. Gua percaya cuma 50%. Kita percaya kembali kepada yakinan kita. Kita sekolah. Betul. Nggak percayanya ya karena memang nggak sembarang orang juga kalau mental lu atau mau fokus lu kuat, lu fokus, lu percaya, yakin, optimis aja, insya Allah itu nggak bakal ketemu. Nah, nih gua ngasih buat kalian semua nih yang nonton nih. Tadi kan gue udah sharing pengalaman gue. Nah sekarang gue jadi kayak gini ya orangnya. Jadi kalau gue ada di satu tempat yang baru, gue nggak berani untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh lagi lah. Konyol-konyol lagi enggak. Berarti intinya Gue lebih sekarang lebih menghargai gitu. Ketika gue ada di tempat baru, lebih menghargai alamnya sendiri atau kepercayaan masyarakat di situ. ya, jadi sebenarnya ya walaupun lo dipasing berapa lama lu dari kecil sampai gede juga lu yang namanya pembelajaran dari kecil. Yes. Antara trauma lu bisa belajar, lu ngambil sikap dari situ, Iya. lebih menghargai yang namanya, karena di dunia kita ini bukan kita sendiri, ada di dunia lain yang bareng Iya. sama kita, yang lebih menghargai. Nah jadi kalau kalian punya cerita yang aneh-aneh yang berhubungan tentang mistis, jangan lupa komen di bawah ya. Nah jangan lupa nih follow channelnya teman gua. Oke, buat semua penonton host project. Resource Project, kalau kalian ada yang hobi binatang dan pengen tahu binatang, atau kalian mau pelihara binatang apa, bagaimana cara pemeliharaannya, bagaimana cara setting kandangnya atau segala macam, Nah, lo bisa tonton di channel gua di Firman Gamas. ya. Follow Bisa di sini ya. bisa lo Bawah subscribe, bisa lo tonton. Kalau enggak di bawah link di situ ntar gua tahu. Oke? Terima kasih teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita kita, segmen kita di Rock House Project. Salam.